Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini Gus Luken akan menyampaikan kisah wayang ke-10, yaitu tentang kisah Basukesti Wisuda. Ini saudaraku, bentuk pewayangannya wujud dari Raden Basukesti yang akhirnya menjadi Prabu Basukesti. Nah, ini. Oke, bagaimana jalan ceritanya? Oke, saudaraku, cerita ini saya ambil dari Serat Pustaka Raja Purwa, Surakarta, karya Ngabei Ronggowarsito. Kemudian juga saya ambil dari Serat Pustaka Raja Purwa, Ngasinan, karya Ki Tristuti Suryo Saputro, yang saya kemas seperlunya, kemudian menjadilah cerita seperti ini. Oke, saudaraku, inilah kisah Raden Basukesti menjadi raja. Diawali dengan Prabu Basumurti, Raja Wirata, yang saat itu pergi berburu ke hutan Pandegi bersama Raden Basukesti, Raden Basunanda, dan Patih Jatikanda. Mereka membagi-bagi hadiah, membagi-bagi sedekah, karena Basumurti CS telah berhasil memenangkan peperangan dengan para raksasa di beberapa waktu yang lalu. Mereka membagi sedekah, kemudian sementara mereka melihat ada cantrik Janaloka yang tidak ikut menerima sedekah. Cantrik Janaloka lebih berat dengan pohon keramat yang ditungguinya. Cantrik Janaloka dan pohon keramat yang ditungguinya bernama pohon kayu Sriputa. Mengapa demikian? Karena cantrik Janaloka tahu bahwa cara Prabu Basumurti membagi-bagikan sedekah terlihat sangat angkuh dan ingin dipuji, bukan dilandasi rasa tulus dan ikhlas. Melihat kondisi demikian, maka Raden Basukesti melapor kepada Prabu Basumurti bahwa cantrik Janaloka tidak mau menerima dia sedekah. Dia lebih berat dengan pohon yang ditungguinya. Mendengar kondisi tersebut, maka Prabu Basumurti sangat tersinggung. Kok ada warga desa yang lebih takut kepada pohon daripada rajanya? Tersinggung dia. Akhirnya Prabu Basumurti melemparkan pedang Condrowoso, pusaka peninggalan Sri Maharaja Purwocondro, ke arah pohon kayu Sri Puta tersebut. Seketika pohon keramat itu pun terpotong menjadi dua dan roboh ke tanah. Setelah mengambil kembali pusakanya, Prabu Basumurti merasa sakit. Kemudian mereka pulang. Sesampainya di kerajaan Wirata, Prabu Basumurti meninggal dunia. Prabu Hastimurti ikut di pemakaman. Beberapa hari setelah Prabu Basumurti dimakamkan, di Wirata terjadi musyawarah antara Resi Brahmana Weda, Resi Brahmana Kestu, Raden Basukesti, Raden Basunanda, Patih Jatikanda, dan Resi Wakisworo. Mereka bermusyawarah siapa yang harus menggantikan Prabu Basumurti. Mereka sepakat menyerahkan tahta kepada Raden Basukesti. Raden Basunanda yang menyerahkan Prabu Hastimurti lebih berhak atas tahta tersebut. Akhirnya Prabu Hastimurti yang telah membuat kerajaan Gajahhoya merasa sangat kecewa.
Raden Basunanda ikut ke Gajahhoya dan bergelar Resi Basunanda. Di Wirata, Cantrik Janaloka datang ke istana Wirata menghadap Prabu Basukesti yang menjadi raja di Wirata tersebut. Cantrik Janaloka akhirnya bergelar Arya Jayaloka. Prabu Basukesti mengeluh ke Cantrik bahwa dia belum punya anak. Arya Jayaloka pamit untuk pergi ke Gunung Mahendra, saudaraku, meminta petunjuk kepada Begawan Rukmawati. Menurut Begawan, sang Prabu harus menikah lagi karena sang permaisuri Dewi Pancawati mandul. Bisa dibayangkan, lama tidak punya anak. Akhirnya Begawan menyarankan agar Prabu Basukesti meminang putri Resi Suganda di Padepokan Medang Kawuri yang bernama Endang Sugandi. Basukesti dan Endang Sugandi akhirnya menikah setelah dilamar. Setahun lahir bayi perempuan yang diberi nama Basuwati. Hari demi hari, suatu saat kerajaan Duyapura di tanah Hindustan yang dipimpin oleh Prabu Dwapara dan Patih Durbara menyerang Wirata. Wirata kedatangan musuh dari tanah Hindustan, dari kerajaan Duyapura. Duyapura bisa dikalahkan. Prabu Durbara tertangkap oleh Arya Jayaloka, sedangkan Prabu Dwapara melarikan diri. Durbara mengakhiri ceritanya dan ia siap menerima hukuman. Prabu Basukesti membebaskan dan memberi bekal secukupnya untuk perjalanan pulang ke kerajaan Duyapura. Patih Durbara sangat berterima kasih, kemudian kembali ke Hindustan dengan sisa pasukannya yang masih hidup. Kemudian hari berikutnya Dwapara mengabdi Resi Manomayasa. Prabu Dwapara yang meloloskan diri dari pertempuran tersesat sampai ke Gunung Saptawarga, saudaraku. Karena Dwapara sombong, maka oleh dewa disesatkan di gunung tersebut. Dwapara kemudian bertemu ketiga putra Resi Manomayasa, yaitu Bambang Sakutjatrukem, Bambang Sriyati, dan Bambang Manomadewa. Bambang Satrukem akhirnya bisa meringkus Prabu Dwapara dan menyerahkannya kepada sang ayah, yaitu Resi Manomayasa, saudaraku. Putra Dewi Kaniraras dari perkawinan kedua dengan Prabu Durapati. Lalu mengangkat Prabu Dwapara sebagai murid dengan nama baru Wasi Dwapara. Inilah, saudaraku, kisah Prabu Basukesti yang diwisuda setelah meninggalnya Prabu Basumurti. Seharusnya di sana yang menjadi pengganti adalah Prabu Hastimurti, tapi karena Prabu Hastimurti sudah mempunyai kerajaan sendiri, maka Prabu Basumurti digantikan oleh Prabu Basukesti, yang ini nanti akan menurunkan para raja-raja di negara Amarta dan di Hastina. Demikian, saudaraku, kisah Prabu Basukesti wisuda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.